satu-satu ya. Bentar ya. Satu-satu ya. Satu-satu. Satu-satu ya. Satu-satu. Jangan sampai jatuh. Jangan sampai jatuh. Pelan-pelan, 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 pelan-pelan. Pelan-pelan. Gerak ini. Gerak. Evan. Ambil kupon. Selamat Hari Raya Haji. Hari ni Mek Yu datang ke masjid sebab buat kali pertama dalam hidup Mek Yu. Mek Yu nak tengok macam mana suasana Raya Korban dijalankan. Mu jual di pasar haram jual. Yang terima daging korban haram jual, harus jual juga. Siapa penerima yang haram jual? Orang kaya. Antre sampai berdesakan, warga di sejumlah wilayah berebut daging kurban. Macam sudah putus urat, malu para sahabat. Warga dekat Indonesia ini berebut daging kurban. Kenapa tak mencontoh ada budaya disiplin yang ada dekat Malaysia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang pembagian daging kurban yang ada dekat Indonesia. Orang Indonesia segelintir macam sudah putus urat malu, kata komentar netizen dekat pembagian kurban dekat Indonesia para sahabat. Ini para sahabat, warga dekat sana terlalu antusias sampai berebut daging kurban. Ini saya tak pukul rata, tak semua dekat di Indonesia itu berebut kurban. Ada sebagian kampung yang memang berebut kurban, bahkan kurban setelah mereka dapatkan ada juga yang menjual para sahabat. Bahkan ada yang bertanya kepada Ustadz Aldus Somad, macam mana hukumnya menjual daging kurban macam itu para sahabat. Ini mungkin kalau bagi orang yang fakir miskin, memang orang yang tak mampu, mereka lebih membutuhkan beras berbanding daging tersebut. Kata Ustadz Abdul Somad itu boleh karena sudah dibagikan, sudah diagihkan macam itu. Tetapi ada juga pembagian kurban yang sangat sedikit, seiprit sahaja. Ini apakah panitianya yang banyak mengambil pembagian kurban ataupun mana dagingnya kok sampai seiprit sahaja macam itu. Dan kalau kita tengok para sahabat pembagian kurban dekat Malaysia, kita harus banyak mencontoh adab dan budaya sopan santun orang Malaysia. Warga asing pun dekat Malaysia itu harus ikut adab budaya orang Malaysia, beratur. Dan para sahabat penasaran kan seperti apa pembagian kurban dekat Malaysia? Kita simak sama-sama. Bapak Benda boleh komen dekat bawah. Tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita tonton sama-sama. Let's go. Antre sampai berdesakan, warga di sejumlah wilayah berebut daging kurban. Berdesakan hingga saling serobot. Ratusan warga berusaha masuk ke halaman masjid begitu pagar dibuka oleh panitia kurban. Petugas bahkan kesulitan menertibkan warga agar mau mengantre walaupun sudah menerima kupon penerima daging kurban. Agar antrian rapi, panitia mendahulukan warga lanjut usia dan wanita. Warga yang sudah menerima kupon diperbolehkan masuk ke halaman Masjid As-Salam yang berada di Perum, Bumi Sempaja, Sungai Pinang, Samarinda. Setelah itu kupon ditukarkan dengan sekantong daging kurban yang sudah disiapkan panitia. Warga yang sudah menerima daging kurban wajib mencelupkan jari ke tinta. Panitia kurban mengatakan tahun ini jumlah warga yang berkurban menurun, sedangkan penerima kurban jumlahnya tak jauh berbeda dengan tahun lalu. Kurban sapi itu sebanyak 16 sapi. Untuk kambing itu sebanyak 12 ekor. Dibanding tahun lalu, Pak? Kalau dibanding tahun lalu itu ada penurunan. Demi 1 kilo daging sampai semacam itu. Di Tegal, Jawa Tengah, pembagian daging kurban juga diwarnai desak-desakan Rabu sore. Warga membeludak di area Masjid Al-Islah, Desa Tembok Lor, Kabupaten Tegal. Warga lanjut usia hingga anak-anak
terjebak dalam kerumunan. Kalau saya tak nak lah macam itu. Panitia kurban pun kesulitan mengatur antrean agar tertib. Akibat jumlah panitia tak sebanding dengan banyaknya warga. Tahun ini Masjid Al-Islah Desa Tembok Lor membagikan 5.000 kupon daging kurban. Tim MTech Media melaporkan. Rusuh pembagian kurban. Yuli, kamu di sana yuk. Ayo, tegangin dorong. Udah keluar. Kupon ke payung deh, dari itu. Kecelakaan atau gimana? Bocah ya? 12 tahun. Dia pagar pilih raksa. Ini dagingnya, dagingnya satu-satu ya. Bentar ya, satu-satu ya. Satu-satu ya. Oh, kalau nak, oh, cok, tenang, weh. Sampai nangis ibunya itu. Laki mah yang ada bojor atau mah? Tak beratur, tak berbaris, berdesak-desakan. Laki mundur atau tak bujur nah, weh. Ayo terekam, ayo. Kalau dekat kampung diantar mas, di kampung saya. Viral warga di Gresik jual lagi daging kurban di pinggir jalan. Selain kebutuhan, mereka menjual daging kurban itu karena dibeli barang lain katanya. Sedih banget Bapak ini perlihatkan daging kurban. Hybrid. Kalau di sini itu kurban itu segini dapatnya sahabat. Wah, ini beda dengan di kota ya. Di kota itu bisa satu orang itu bisa 2 kilo. Kalau di kampung segini. Jadi berdua ini tuh. Satu orang segini. Sahabat, satu orang segini. Masya Allah. Jadi saya saranin kurban itu di kampung. Lebih bermanfaat insya Allah. La ilaha illallah. Iya, ayah titipan. Lumayan nih, Alhamdulillah. Hari ni Mek Yu datang ke masjid sebab buat kali pertama dalam hidup Mek Yu. Mek Yu nak tengok macam mana suasana raya korban dijalankan. Mek Yu baca dan Mek Yu nak share dengan kawan-kawan non-Muslim. Raya haji atau raya korban ni adalah antara perayaan yang paling penting untuk umat Islam. Ia memperingati kisah Nabi Ibrahim yang sanggup mengorbankan anaknya sebagai tanda taat pada perintah Tuhan. Tapi akhirnya Tuhan menggantikan dengan seekor haiwan sebagai simbol pengorbanan. Sebab tu setiap tahun umat Islam akan lakukan ibadah korban. Sembelih lembu atau kambing sebagai simbol ketaatan kepada Tuhan dan keikhlasan. Oh, dekat sinilah tapak penyembelihan.
Oh, dekat sini tempat buat gulai lah ya. Daging korban ni akan diagihkan kepada mereka yang lebih memerlukan. Hari ini Mek Yu belajar banyak tentang semangat berkongsi rezeki dan nilai pengorbanan yang sangat menyentuh hati. Kalau korang ada lagi info menarik tentang raya haji atau raya korban ni, korang share lah dengan Mek Yu dan kawan-kawan non-Muslim, okey? Selamat Hari Raya Mek Yu. Selamat Hari Raya Aidiladha. Selamat Dia orang Hari Korea. Raya Haji. Tahun lepas, I donate 1 ekor kambing. Tahun ni, kali pertama, I pergi tengok korban. Jom. 날씨 좋다. 15 ekor sembelihan다고 했어. sudah mati. 고기를 좀 덜 먹고 싶어졌나. Sebab you tengok kena sembelih. Kalau kita buat korban kan, kita tak boleh kesian dekat. boleh kesian. Tak boleh kesian. Nanti macam Itu good purpose, right? Dapat sembelih, orang miskin dapat daging. lembu, kambing, ayam ada? Ayam tak ada. 아는 것 같아. 조금 긴장돼 보여. Nangis. nampak dia nangis. Sedih kot first time dia tengok lembu kena sembelih kan. 그래도 sembelih ends very quickly. sangat cepat Dia kena habis. cepat. I rasa macam ini peaceful way kan. No, sedih-sedih. Sebab kalau sedih, itulah satu pengorbanan sebenarnya. Lift warga asing dapat daging kurban. Tengok, beratur. Harus ikut adab budaya orang Malaysia. Tinggal di Malaysia. Satu daging, satu plastik, insyaAllah cukup. Andai kata ada orang Indonesia pun dekat sana, mereka akan tahu adab disiplin budaya orang Malaysia. Tengok, beratur kan? Tak sakit mata kita menengok kalau beratur semacam itu, tak berdesak-desakan kan? Kenapa dekat Indonesia tak mencontoh? Migrant workers di Bangladesh tidak, di Malaysia banyak warga dari Bangladesh. Memang mereka memang boleh ya untuk mengambil, tapi asal beratur. Apakah boleh jika seorang fakir miskin menjual kembali daging kurban yang diterimanya untuk memenuhi kebutuhan mendesak seperti biaya pendidikan? Ada seorang fakir miskin, dia mendapat daging satu plastik. Satu plastik isinya misal 1 kilo. Itu milik dia. Dia boleh berikan ke orang lain, dia boleh jual, dia boleh masak, dia boleh masak jadi rendang lalu dia jual supaya lebih mahal. Dia boleh buat dendeng, dia bungkus. Kenapa? Karena dia tidak menjual milik orang lain. Bila sudah diterima, maka itu milik dia. Terserah dia mau diapakan. Wallahu a'lam bishawab. Soalan seterusnya. Hukum buat Masak daging kenduri korban untuk kenduri dan kahwin. jual beli daging kurban. Mu jual di pasar boleh daging korban. Lepas tu suruh tanya. Oh, Okey, daging korban harus jual, haram jual. Siapa haram Siapa jual? yang haram? Tuan yang masuk korban. Siapa? Peserta korban. Haram jual. Yang terima daging korban, haram jual, harus jual juga. Siapa penerima yang haram jual? orang kaya haram untuk menjual. Siapa penerima daging korban, halal jual? Orang miskin. Dengar tu, faham? Faham? Jadi kalau kita orang miskin, orang bagi kita punya lembu korban, daging korban, kita boleh makan, kita boleh hadiah, kita boleh sedekah, kita boleh jual balik di pasar. Yang haram jual ini tuan korban. Nampak? Man ba'a lahma adhiyatihi wala adhiyatalah. Barang siapa jual beli daging korban dia tu, maka tidak ada pahala korban. Jadi tuan korban ingat, tak orang boleh yang jual. terima daging korban diberi oleh orang, dia tu orang miskin, contohnya dia boleh jual beli. Okey. Okey. Faham. Jadi kalau kita boleh Ustaz tak tuan korban, Azhar kita Idrus, nak jual beli daging korban tak boleh. Ustaz daripada Kalau nak Malaysia. buat kenduri, boleh. Lagu mana boleh? Daging korban untuk bagian kita, boleh buat kenduri.
Faham? Yang kata tidak sah korban ialah kita masuk korban, dapatlah 40 kilo, semua tu buat kenduri gulai, anak kita bertunang. Tidak sah korban. Kenapa? Kerana syarat sah korban mesti ada sebahagian dari daging korban disedekah kepada orang miskin dalam keadaan mentah. Jadi sebab tu kita kata kalau kita nak buat kenduri, nak buat makan, nak buat BBQ ke apa ke, nak raikan BMX ke apa ke, faham lagi? Kita ambil bahagian orang miskin, hantar dulu biar selesai. Faham? Contohnya orang miskin ada 3 orang, beri dulu sekilo seorang. Jadi baki 10 kilo, buat kenduri, tak ada masalah. Baru boleh. Yang tak boleh, syakor lembu habis buat kenduri. Itu syiah. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak. Kalau kita nengok sebuah video yang ada dekat di Indonesia para sahabat, kita rasanya sakit mata nih para sahabat. Karena apa? Dekat Indonesia itu, emak-emak ataupun kanak-kanak, lelaki pun, ini tak sabaran. Mereka tak nak beratur macam itu. Mereka semua nak berebut, nak masuk paling barisan depan. Mereka tak membuat line macam itu. Mereka nak masuk, nak ambil daging lebih awal macam itu. Masalah yang berebut daging kurban yang ada dekat di Indonesia itu para sahabat. Dan setelah mereka dapat, ada segelintir warga yang menjual yang mereka dapatkan kurban tersebut. Kalau kita berbicara tentang kes-kes kurban dekat Indonesia para sahabat, banyak carut marut karena banyak sebagian oknum yang mereka mengambil daging kurban yang di luar pembagian kupon macam itu. Mereka ngambil banyak-banyak, lepas itu mereka bagi jual macam itu. Ada banyak kes-kes semacam itu. Tetapi kalau kita tengok para sahabat, dekat kes ataupun video yang berlaku kurban yang ada dekat Malaysia, video orang China, video orang Korea, mereka mengatakan suka merayakan hari raya Aidil Adha, hari pengorbanan story Nabi Ibrahim, para sahabat. Mereka itu seronok, suka dengan merayakan hari kurban dekat Malaysia. Dan wajib hukumnya bagi foreigner, termasuk yang mengatakan orang Bangladesh ke, orang Myanmar ke, orang Rohingya ke, orang Indonesia ke, orang mana-mana lain negara, seperti halnya bukan orang tempatan Malaysia, boleh mengambil kurban. Karena Mas Farhan kemarin ketika solat Aidil Adha, mereka memberitahukan siapa-siapa boleh datang untuk mengambil daging kurban pukul 12 hingga pukul 2 petang. Mereka mengatakan. Tetapi Mas Farhan tak pergi para sahabat. Karena apa? Karena Mas Farhan merasa Mas Farhan mampu untuk membeli daging tersebut. Sudah dikasih kerja dekat Malaysia, sudah bersyukur para sahabat. Jadi Mas Farhan tak pergi ke masjid untuk mengambil daging kurban. Jadi Mas Farhan dekat rumah, karena Mas Farhan pun makan daging pun Mas Farhan mampu beli dengan uang gaji yang Mas Farhan dapatkan macam itu. Mas Farhan tak pergi ke masjid, tak pergi untuk beratur mengambil makanan tersebut. Tapi kalau aku tengok semua warga asing dari Bangladesh, mereka pun beratur mengikuti adab budaya disiplin orang Malaysia. Tak sakit mata weh kita menengok sebuah video pemandangan pembagian daging kurban yang ada dekat Malaysia. Kalau dekat Indonesia, tangan-tangan semua bercakar-cakar weh. Apalah Indonesia ni. Harap-harap Indonesia boleh mencontoh ke depannya lebih disiplin lagi beraturnya itu para sahabat. Berbuat barisan semacam dekat Malaysia macam itu. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.